Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pemirsa, khususnya Anda siswa-siswi sekolah menengah atas. Semoga keadaan Anda dalam kondisi sehat saat ini ya, sehingga dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa. Dan bagi Anda yang sedang tidak enak badan, saya doakan semoga segera diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasanya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang Kingdom Animalia untuk film Chordata. Sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa film-film yang lain di Kingdom Animalia yang bisa Anda saksikan di video yang lain. Baik, kita mulai ya pembahasan kita kali ini tentang film Chordata. Film Chordata merupakan kelompok hewan vertebrata dan beberapa hewan invertebrata. Jadi di film Chordata ini meliputi nanti hewan-hewan yang bertulang belakang ya, dan hewan-hewan yang tidak bertulang belakang. Semua hewan dalam film ini, atau film Chordata ini mempunyai ciri khas, meskipun hanya tampak pada periode tertentu ya dalam kehidupannya, yaitu mempunyai yang namanya notochord, tali saraf dorsal, selain sang dan ekor berotot yang melewati anus. Notochord merupakan sel-sel pada embrio yang tersusun berjajar dan saling bersambungan yang menyokong tubuh. Nah, pada vertebrata ini notochord kelak akan berkembang menjadi ruas-ruas tulang belakang. Baik, seperti ini gambaran embrio Chordata ya. Ini notochord yang tadi saya sebutkan di depan. Notochord ini juga biasa disebut sebagai chorda dorsalis ya. Kalau dari katanya chorda dorsalis itu berarti dorsal itu punggung, chorda itu tali atau tali punggung, chorda dorsalis. Nah, notochord ini untuk hewan vertebrata itu akan berkembang menjadi vertebrae atau ruas-ruas tulang belakang. Apakah ada notochord yang tidak berkembang menjadi ruas tulang belakang? Ada. Jadi untuk anggota chordata lain itu ada yang notochordnya itu tidak berkembang menjadi ruas-ruas tulang belakang, maka dia tidak dikelompokkan dalam vertebrata. Nanti akan kita lihat ya kelompok lain selain kelompok vertebrata pada film Chordata ini. Chordata itu terbagi menjadi 3 subfilm, yaitu Urochordata, Cephalochordata, dan vertebrata. Nah, vertebrata inilah tadi yang notochordnya itu berkembang menjadi vertebrae atau ruas tulang belakang. Maka subfilmnya itu disebut sebagai vertebrata. Sedangkan notochord yang tidak berkembang menjadi vertebrae, organismenya atau hewannya itu nanti dikelompokkan dalam subfilm yang lain, bisa masuk Urochordata atau Cephalochordata. Jadi demikian ya, ini kaitannya dengan notochord tadi. Oleh karena itu film Chordata dibagi menjadi 3 subfilm. Nah, kali ini kita hanya akan membahas tentang vertebrata ini ya, untuk lebih fokus ke vertebrata karena ini anggotanya hewan-hewan yang dekat dengan kita. Subfilm vertebrata ini, hewan vertebrata mempunyai tulang belakang yang berkembang dari notochord dan mempunyai saraf spinal. Saraf spinal itu saraf yang memanjang ya dari darah dorsal tadi ya, spinal. Vertebrata mempunyai alat tubuh yang berkembang baik, yaitu alat pencernaan dari mulut hingga anus, sistem peredaran darah tertutup,
Alat ekskresi berupa ginjal, bernapas dengan insang atau paru-paru yang sangat efisien. Sistem koordinasi berupa sistem endokrin dan sistem saraf yang lebih kompleks ya dibanding hewan-hewan yang lain. Seluruh tubuh dilindungi oleh kulit dan berkembang biak secara seksual. Ini sudah sangat maju ya. Jadi ada individu jantan, ada individu betina. Subfilum vertebrata itu terdiri dari dua superkelas, yaitu Agnatha dan Gnatostomata. Jadi subfilum vertebrata dibagi menjadi dua superkelas. Jadi ini level takson di atas kelas ya. Kalau tadi subfilum tadi level takson di bawah filum. Nah, ini di atas kelas. Jadi antara filum dan kelas itu masih bisa dibagi menjadi subfilum dan di bawah lagi ada superkelas. Nah, baru nanti superkelas ini di bawahnya ada kelas. Itu kaitannya dengan takson klasifikasi chordata ini. Superkelas Agnatha meliputi berbagai hewan vertebrata yang tidak mempunyai rahang, misalnya blood lamprey ya, jadi tidak memiliki rahang ini. Blood lamprey ini hidup di air tawar dan air laut ya, dan bisa hidup parasit dengan menempel dan menghisap darah ikan lain. Jadi parasitnya tidak di dalam tubuh, tetapi dia menghisap darah pada ikan yang lain dari luar ya, dari luar. Ini superkelas Agnatha ini tidak mempunyai rahang. Yang kedua ini superkelas Gnatostomata. Ini meliputi berbagai hewan vertebrata yang mempunyai rahang. Ini kebalikan dari Agnatha ya. Kalau yang Gnatostomata ini memiliki rahang. Nah, ini dibagi menjadi 6 kelas, yaitu Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Superkelas Gnatostomata inilah yang sangat familiar bagi kita, saya kira hewan-hewan yang dekat dengan kita, dan inilah yang akan kita pelajari lebih mendalam. Baik, kita lihat satu persatu ya dari anggota Gnatostomata tadi. Yang pertama adalah kelas Chondrichthyes. Ya, Chondrichthyes ini dengan Osteichthyes itu pada zaman dulu ya, bagian takson yang lama ini menjadi satu kelas ya, jadi kelas Pisces. Nah, ini sekarang itu dipecah menjadi dua kelas ya tersendiri, yaitu kelas Chondrichthyes dan satu kelas nanti kelas Osteichthyes. Ini semuanya keluarga Pisces atau keluarga ikan. Oke, kita lihat kelas yang pertama ini, Chondrichthyes. Chondrichthyes meliputi berbagai jenis ikan bertulang rawan. Karena tidak mempunyai tulang, maka hewan ini tidak mempunyai sumsum tulang, tempat pembuatan darah merah. Sehingga darah merah pada kelas ini itu dibuat di limfa dan kelenjar di sekitar organ kelamin, serta pada organ khusus yang disebut sebagai organ lidik ya, organ lidik. Jadi ini ciri khasnya ini tidak bertulang sejati, sehingga dia bertulang rawan ya, bertulang rawan. Sehingga tentu ini menimbulkan konsekuensi yang lain ya, kaitannya dengan proses pembentukan darah merah, sehingga berbeda dengan hewan-hewan atau ikan bertulang sejati. Tubuh Chondrichthyes itu mempunyai 5-7 celah insang yang tidak ditutupi oleh operculum, jadi tidak ada tutup insangnya, terletak pada kedua sisi faring. Tubuhnya dilapisi kulit yang ditutupi oleh sisik plakoid ya, sisik plakoid. Sisik plakoid ini tersusun oleh bahan tulang yang dilapisi email, sehingga jika diraba kulit ikan Chondrichthyes akan terasa kasar. Nah, sisik kelas
Chondrichthyes ini berbeda dengan kelas Osteichthyes ya, sisiknya itu berbeda. Sekilas Chondrichthyes itu tidak memiliki sisik, padahal dia memiliki ya, karena memang strukturnya berbeda. Ada beberapa contoh anggota dari Chondrichthyes ini. Yang paling kita kenal adalah ikan hiu dan ikan pari. Seperti ini ya, ini ikan hiu, ini tadi celah insangnya ya. Kemudian yang kanannya adalah ikan pari. Keduanya termasuk ikan bertulang rawan. Kita lanjutkan kelas yang kedua, yaitu kelas Osteichthyes. Ini masih keluarga ikan ya. Ini meliputi berbagai jenis ikan bertulang keras atau bertulang sejati. Ikan ini juga mempunyai gelembung renang yang berupa kantong udara pada rongga perut untuk membantu mengapung pada dan alat bantu pernapasan. Jadi ikan-ikan Osteichthyes itu nanti memiliki kantong udara ya dalam perutnya itu yang berfungsi membantu untuk mengapung dan membantu pernapasan. Selain itu, ikan bertulang sejati mempunyai gurat sisi atau linea lateralis, ya, yang berguna untuk mengetahui tekanan air. Sehingga ini penting ya untuk mengetahui seberapa dalam dia bergerak ya. Semakin besar tekanannya berarti dia dalam posisi yang lebih dalam. Semakin kecil tekanan airnya berarti dia berada dalam posisi yang lebih ke atas ya dari perairan tersebut. Itu namanya gurat sisi atau linea lateralis. Contoh dari ikan Osteichthyes itu sangat banyak ya, sangat banyak. Yang dekat dengan kita itu hampir semua ikan di kelas Osteichthyes ini. Misalnya ada ikan arwana, ikan lele, ikan gurame, ikan nila, dan sebagainya itu semuanya tergolong kelas Osteichthyes. Nah, ini beberapa contoh yang lain ya, ada ikan buntal nih ya, ikan buntal. Kemudian ada ikan cupang seperti ini juga termasuk Osteichthyes ya. Kita lanjutkan kelas yang ketiga, yaitu kelas amphibia. Ini sebagian besar anggotanya adalah keluarga katak ya, sebagian besar. Saat ini diketahui sekitar ada 6.000 jenis amphibia yang masih hidup ini ya. Dalam daur hidupnya mengalami yang namanya metamorfosis. Ini metamorfosis ada perubahan bentuk ya dalam daur hidupnya ini. Amphibia itu hidup di darat, bernapas dengan paru-paru dan dibantu dengan pertukaran udara melalui seluruh permukaan tubuh. Jadi amphibia ini dalam daurnya nanti ada dua kehidupan, yaitu darat dengan di air. Nah, ketika di darat dia bernapas menggunakan paru-paru, dibantu permukaan kulit ya. Yang di air menggunakan insang. Nanti akan kita lihat metamorfosis katak ini ya, amfibi ini. Sistem peredaran darah tertutup dengan jantung beruang 3. Jadi untuk amphibia ini jantungnya ada 3 ruang, 2 serambi dan 1 bilik. Untuk yang ikan ya, kelas Osteichthyes dan Chondrichthyes tadi, jantungnya beruang 2, jadi hanya memiliki 1 serambi dan 1 bilik. Untuk amfibi ini ada 3 ruang, 2 serambi dan 1 bilik. Hewan ini bersifat poikiloterm, artinya ini suhu tubuh diatur menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Jadi pengaturan suhu tubuhnya ini tergantung dari suhu lingkungannya. Kalau suhu lingkungannya itu meninggi, maka suhu tubuhnya mengikuti. Demikian juga ketika suhu tubuhnya itu menurun, dia suhu tubuhnya akan mengikuti. Amfibi itu bereproduksi secara seksual dengan fertilisasi eksternal. Jadi fertilisasi ini di luar ya, di luar tubuh. Ada banyak contoh amfibi. Misalnya ini ada bufo atau bangkong ya, atau kodok.
kemudian ada rana, katak sawah, kemudian dendrobates, ini ada katak beracun, kemudian salamander ini, kemudian ada juga kadal merah nih ya. Ini beberapa contoh. Nah, ini beberapa contoh dari amphibia ya. Amphibia ini ada katak nih. Ini katak ini di permukaan tanah ini biasanya kata-kata yang warnanya cerah seperti ini itu beracun ya, beracun. Kemudian ada salamander. Kemudian ini kata pohon ya, kata pohon ini juga beracun. Kita bisa lihat warnanya ya. Jadi semakin cerah biasanya beracun. Hewan-hewan itu pada umumnya seperti itu. Ini contoh yang lain ya, ada rana SP ini katak ya, katak sawah. Kalau Anda ke sawah ini kata-katanya seperti ini berarti katak sawah. Sedangkan ini bufo atau kodok ini biasanya di kebun ya, di kebun di tempat-tempat yang lebih kering. Jadi kalau yang katak sawah itu dia hidupnya tidak bisa lepas dari air ya. Sedangkan kalau kodok atau bufo ini dia lebih tahan untuk tidak ada air. Tetapi kesemuanya tetap nanti untuk reproduksi itu harus memerlukan air. Tidak bisa bereproduksi di darat karena memang daur hidupnya itu di dua alam ya, di darat dan di air. Nah, di air. Nah, ini metamorfosisnya seperti ini. Katak yang dewasa nanti bertelur, kemudian terjadi pembuahan, menjadi berudu, menjadi katak berekor, dan akhirnya jadi katak dewasa. Nah, dalam daur ini itu memerlukan air. Jadi nanti untuk proses perkawinan itu di air ya, di air. Proses fertilisasinya eksternal atau pembuahannya di luar itu di air. Jadi tetap memerlukan air ketika reproduksi. Kita lanjutkan kelas yang keempat, yaitu kelas reptilia. Reptilia ini hidup di darat ya, tubuhnya ditutupi sisik yang tebal, mengandung zat keratin sehingga tidak dapat ditembus air. Nah, jadi tidak dapat ditembus air gitu ya, sehingga airnya tidak bisa meresap ke dalam tubuh. Dalam hidupnya itu beberapa jenis reptilia mengalami pergantian kulit atau ekdisis ya, misalnya seperti ular itu beberapa periode dia akan berganti kulit ya, berganti kulit. Reptilia bernapas dengan paru-paru. Pada reptilia yang hidup di perairan mempunyai kulit yang permeabel dan mempunyai insang di dekat anus. Misalnya ini penyu ya, penyu itu hidup di air itu untuk membantu pernapasan, maka dia ada insang di dekat anusnya ini. Sistem sirkulasi tertutup dengan jantung mempunyai 4 ruang, namun belum tersekat sempurna. Jadi lebih maju ini jantungnya dari amphibia, sudah 4 ruang, tetapi memang belum sempurna ya. Sekatnya itu belum sempurna, sekat jantungnya itu. Sistem saraf lebih berkembang dibanding amfibi. Kemudian hewan yang berkembang biak secara seksual, bersifat ovipar atau ovovivipar. Jadi bertelur atau bertelur dan beranak. Jadi artinya biasanya kalau bertelur dia akan meletakkan telurnya itu di luar ya, di tempat tertentu dia akan menetas dengan sendirinya nanti. Sedangkan yang ovovivipar ini nanti telur, kemudian nanti ketika keluar dari tubuh induknya itu akan menetas sehingga seakan-akan dia bertelur dan beranak seperti itu. Jadi telurnya tetap ada cangkangnya ya, ada cangkangnya, tapi dia akan menetas ketika telur itu keluar dari tubuh induk betinanya. Telurnya dibungkus cangkang dari zat kapur. Reptilia menyerukan hewan poikiloderm ini sama dengan amphibia. Jadi suhu tubuhnya menyesuaikan suhu tubuh lingkungannya. Ketika suhu tubuhnya meningkat, suhu tubuh hewan tersebut juga meningkat. Ketika suhu lingkungannya turun, suhu tubuh hewan tersebut juga akan ikut turun. Nah,
Contoh dari reptilia ini banyak ya, ada buaya, aligator, cicak, kadal, ular, dan beberapa yang lain. Seperti ini penyu ya, penyu. Penyu tentu berbeda dengan kura-kura ya. Anda bisa membedakan kalau penyu itu hidupnya di air, kalau kura-kura itu murni di darat. Bentuknya mirip, tentu ada perbedaannya di sini ya. Di ini ada siripnya. Kalau di darat itu sirip ini berupa kaki. Ada ular, kemudian ada bunglon ya. Ini bunglon seperti ini yang pandai berubah warna menyesuaikan dengan lingkungannya ya, untuk kamuflase dari musuhnya maupun kamuflase untuk menangkap mangsanya. Kelas yang kelima yaitu kelas Aves ya. Kelas Aves ini keluarga besar burung atau unggas. Ya, tubuh burung ditutupi oleh bulu dan kebanyakan dapat terbang. Kebanyakan ya. Tentu ada beberapa kelas Aves yang tidak terbang, misalnya ayam dan sebagainya ya. Ayam atau mentok atau bebek itu tidak bisa terbang. Kalaupun bisa terbang itu tidak jauh ya, tidak begitu jauh. Meliputi hewan-hewan diurnal ya, yaitu hewan-hewan yang aktif di siang hari, dan beberapa jenis nokturnal yang aktif pada malam hari, misalnya burung hantu itu bertipe nokturnal. Burung merupakan hewan homoeoterm. Homoeoterm itu hewan yang menjaga suhu tubuhnya tetap ya pada kisaran tertentu meskipun suhu lingkungan berubah. Nah, ini berbeda dengan kelas sebelumnya ya. Kalau kelas sebelumnya itu poikiloterm, kalau yang ini homoeoterm. Ini suhunya stabil meskipun suhu di luar itu berubah-ubah. Oleh karena itu Aves itu dilindungi dengan bulu-bulu ya, untuk mempertahankan tubuhnya ketika suhu dingin. Itu tentu sangat membantu untuk mempertahankan tubuhnya pada kisaran tertentu. Kemampuan terbang didukung oleh struktur yang disebut dengan pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara itu berfungsi untuk membantu pernapasan ketika terbang, juga membantu meringankan tubuh, dan juga memperkeras suara burung ketika dia bersuara ya, berkicau dan sebagainya. Itu dibantu oleh yang namanya pundi-pundi udara. Itu berhubungan dengan paru-paru ya, pundi-pundi udara ini berhubungan langsung dengan paru-paru. Yang memiliki tadi ada 3 fungsi tadi, untuk pernapasan, membantu meringankan tubuh, dan memperkeras suara. Ciri khas kelompok burung adalah mempunyai paruh yang keras dan tidak bergigi. Jadi semua jenis burung Aves ini memiliki paruh. Merupakan hewan ovipar, jadi semuanya bertelur ya, dengan telur yang dilindungi cangkang yang keras. Jantung terdiri dari 4 ruang yang tersekat sempurna. Nah, ini sudah lebih maju juga dibanding yang tadi. Ini 4 ruang dan sudah sempurna. 4 ruang dan sudah sempurna. Lebih maju dari reptil yang sama-sama memiliki 4 ruang tetapi sekatnya belum sempurna. Contoh dari keluarga Aves antara lain ya, tentu sangat banyak ini. Sangat banyak contoh dari Aves itu ada burung merpati, ayam, burung unta, burung elang, jalak bali, dan sebagainya. Banyak sekali jenis burung-burung yang ada di sekitar kita. Tentu kita tidak asing lagi ya dengan keluarga unggas kita, dengan burung-burung yang ada di sekitar kita ini. Beberapa contoh kita lihat ini, ada burung merak, ada burung ini ya, burung khas di beberapa wilayah ya, khususnya di Kalimantan ini ada seperti ini. Ada burung nuri dan sebagainya. Kita lanjutkan kelas yang terakhir nih, kelas mamalia. Ini kelas mamalia ya. Ciri khas dari mamalia ini memiliki kelenjar susu dan tubuh ditutupi oleh kulit yang berambut.
Jadi berambut, bukan berbulu ya, berbeda. Kalau berbulu itu pada Aves, mamalia itu berambut. Mempunyai 2 pasang alat gerak yang dapat mengalami modifikasi untuk memegang, berjalan, lari, memanjat, menggali, berenang, atau terbang. Ada modifikasinya ini. Untuk terbang misalnya kelawar tuh ya, itu untuk terbang itu. Nanti modifikasi ini tergantung jenis hewan masing-masing. Otak mamalia itu berkembang lebih baik dari hewan yang lain dan membentuk struktur khas yang disebut sebagai neokorteks. Gigi mamalia juga mengalami diferensiasi sesuai dengan jenis makanannya. Sistem berandaranya tertutup, jantung terdiri dari 4 ruang dengan sekat yang sempurna, dan bernapas dengan paru-paru. Embrio mamalia berkembang di dalam rahim, dan hewan betina menghasilkan susu untuk memelihara anak yang baru lahir hingga usia tertentu. Nah, karena ini mamalia itu menyusui sehingga dia menghasilkan susu. Maka namanya mamalia ya, mamae itu susu ini. Umumnya hewan mamalia bersifat vivipar kecuali platypus. Ini bersifat ovipar. Mamalia dibagi menjadi beberapa ordo ya, ada beberapa ordo. Ini antara lain ada 2 ini, yaitu monotremata, hewan ada 3 nih, ada 3 ordo antara lainnya. Monotremata ini hewan berparuh, misalnya platypus, echidna, atau landak ini. Marsupiala ini hewan berkantong, misalnya kanguru, kuskus, oposum, dan juga placentalia, hewan yang mempunyai plasenta ketika embrio. Ini beberapa contoh dari mamalia ya. Ini ada paus, ikan paus. Ikan paus dari itu mamalia ya, bukan ikan ya, bukan keluarga ikan, tapi dia keluarga mamalia. Kemudian ada gajah. Saya kira ini 2 hewan yang terbesar yang ada di bumi kita. Ini platypus yang tadi ya, platypus ini mamalia tapi ovipar ya, bertelur. Kemudian ada echidna atau landak. Itu beberapa contoh dari kelas mamalia. Baik, itulah saya kira pembahasan kita kali ini tentang filum chordata ya. Semoga bisa dipahami dan menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe, dan bagi Anda yang belum silahkan subscribe untuk juga melihat video-video yang lain ya, yang mungkin Anda butuhkan. Terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.